Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi. Yang sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dari anggota kami adalah Yuan Syahardian, kemudian ada Mas Suridini, kemudian ada Denny Nur Ar-Rahman, kemudian ada Dafa Nugraha, kemudian ada Syaiful Hilal Fakhrullah, dan terakhir ada Muhammad Luki Al-Azhar. Yang pertama, geostrategi. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan oleh suatu negara untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi, bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis pada suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik langsung tidak langsung, baik dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan negara. Dalam aspek unsur kekuatan nasional model Indonesia, terdapat 8 unsur yang disusun di dalam Asta Gatra atau 8 unsur yang terdiri dari Trigatra aspek alamiah yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam dan wilayah, dan ada Panca Gatra aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Unsur yang pertama adalah penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi 2 hal sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian suatu masyarakat dalam suatu negara. Kemudian ada aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, pemerataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk dan faktor moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjukkan pada dukungan rakyat secara penuh terhadap negaranya apabila suatu negara menghadapi ancaman. Kemudian karakter nasional menunjukkan pada ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga bisa membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Moral dan karakter nasional mempengaruhi ketahanan suatu negara. Kemudian aspek yang kedua ada unsur wilayah. Unsur wilayah menentukan kekuatan nasional. Hal ini terkait dengan bentuk wilayah negara yang dapat berupa pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Atau kemudian ada luas negara, ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang kecil. Kemudian posisi geografis, astronomi, dan geologis negara. Kemudian daya dukung wilayah negara. Ada negara yang berada di wilayah zona yang habitable atau zona yang layak huni, dan ada juga negara dengan wilayah yang uninhabitable atau zona yang tidak layak huni. Asta Gatra dan ketahanan nasional, yaitu ada unsur atau gatra sumber daya alam. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam. Wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani seperti banyaknya fauna yang beragam di perairan Indonesia, ikan, udang, dan lainnya. Sumber daya nabati seperti sumber-sumber lahan dengan tanah yang subur membuat tanaman semakin mudah untuk tumbuh berkembang. Dan tambang seperti tambang minyak di Riau, tambang emas di Freeport, Papua. Kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Kemampuan kita dalam mengolah SDA dalam memanfaatkan sesuatu dan mengurangi eksploitasi massal. Dan yang keempat, kontrol sumber daya alam. Wilayah rawan cadangan minyak Indonesia. Ini kalau kita perhatikan, inilah dia peta yang kami hadirkan bagaimana bahwa perairan Natuna, kemudian Sumatera bagian timur, sementara Jawa sebagian selatan, dan juga wilayah Sulawesi, Kalimantan bagian utara, Papua sebagian daratan, dan juga perairan Papua, serta perairan Maluku. Kalau Anda perhatikan, kenapa seperti misalnya di wilayah Natuna ini mungkin pemerintah
tidak hanya harus melakukan penjagaan perbatasan dari kapal nelayan yang kerap mengambil ikan di sini. Karena memang perairan Natuna selain terkenal dengan potensi perikanan yang cukup meningkat, ternyata juga menyimpan cadangan minyak bumi, minyak dan gas bumi yang belum tereksploitasi, belum dilakukan pengeboran. Begitu juga dengan perairan Sumatera bagian timur, Jawa bagian selatan, sementara yang cukup berbatasan dengan negara tetangga yaitu yang ada di bagian Kalimantan Utara. Nah, dari cuplikan tersebut dilihat bahwa banyak cadangan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber kekayaan alam di dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya harus dijaga. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Asta Gatra dalam ketahanan nasional. Unsur atau Gatra di bidang ideologi. Ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu satu, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Dari kedua poin tadi, Pancasila merupakan ideologi bagi rakyat Indonesia, yang dimana merupakan hasil jerih payah rakyat Indonesia dalam mempertahankan tanahnya sendiri dari segala bentuk penjajah oleh dunia lain. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit, Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia,
bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Asta Gatra dalam ketahanan nasional. Unsur atau gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara amat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti 1. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. 2. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer. 3. Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Dan 4. Suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Menggayung di antara dua karang, filosofi politik luar negeri Indonesia bebas aktif, bebas dari pengaruh pihak asing dalam bersikap, serta aktif berperan mewujudkan perdamaian dunia. Di era Orde Lama, situasi politik internasional terbelah oleh blok barat dan blok timur akibat Perang Dingin. Indonesia konsisten, tetap bersikap netral, terbukti dengan didirikannya gerakan non-blok sebagai kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Namun sayang, diplomasi Indonesia ditantang dengan ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia yang terus memuncak. Sejarah mencatat, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Indonesia dimulai mengisolasi diri dari dunia barat. Di era Orde Baru, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB tahun 1966 sebagai langkah berperan aktif di kancah global. Melalui diplomasi, hubungan Indonesia-Malaysia berangsur pulih. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pasca krisis 1998, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk membangun ekonomi yang kuat serta keamanan dan politik yang stabil. Di awal reformasi, Indonesia membangun kemitraan strategis dengan Vietnam dan Rusia. Saat itu peran Indonesia di forum internasional belumlah signifikan. SBY, Presiden ke-6 RI, terlibat aktif dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri dan inisiatif diplomatik Indonesia demi mencapai kepentingan nasional, menstabilkan ekonomi, politik, dan keamanan. Melalui doktrin politik luar negeri segala arah dan jargon Million Friends, Zero Enemy, Indonesia mampu meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral. Tercatat terjalin 16 kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara tetangga Asia dan Eropa, yang tentunya berdampak positif bagi pembangunan Indonesia. SBY secara vokal menyampaikan pemikiran serta posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional seperti keamanan, pembangunan, HAM, reformasi PBB, demokrasi, hingga lingkungan. Tahun 2014, Indonesia dan Filipina menyelesaikan kesepakatan delimitasi batas maritim berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif yang telah berlangsung selama 20 tahun. Inilah bukti diplomasi dapat berjalan tanpa harus menggunakan kekuatan militer yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. President Yudhoyono is not only our big brother, but also our lucky charm. SBY juga aktif berdiplomasi membantu perdamaian di Timur Tengah. Berkat kepemimpinannya, SBY mendapatkan kepercayaan internasional, dan Indonesia berkali-kali didaulat untuk menggelar berbagai konferensi internasional penting. Tak heran, banyak penghargaan dianugerahkan pada SBY atas kepemimpinan, prestasi dan pengaruh positifnya di berbagai bidang dalam lingkup nasional maupun internasional. Million Friends, Zero Enemy. Itulah doktrin SBY. Asta Gatra dalam ketahanan nasional. Unsur atau gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia, contoh Jepang dan Cina. Kedua, setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan. Salah satu aspek ketahanan nasional adalah ketahanan ekonomi. Ya, Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang cukup berkembang. Namun, belakangan ini, dengan adanya krisis global dan perkembangan ekonomi negara maju, Indonesia semakin tertinggal. Mulai dari penurunan nilai tukar rupiah, defisit sektor non-migas yang merupakan sumber pendapatan negara,
penurunan surplus perdagangan barang yang juga sumber pendapatan, defisitnya sektor produksi barang, perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata yang merupakan andalan, hingga penurunan performa pasar modal. Kondisi ekonomi yang sedang negatif tersebut hendaknya kita tangkap bukan dengan berkecil hati, tetapi dengan keinginan untuk bangkit sebagai suatu bangsa untuk memperbaiki ekonomi negara bersama-sama. Dengan membayar pajak, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, meningkatkan produksi manufaktur, memanfaatkan teknologi finansial, dan mendukung ekonomi inklusif. Marilah kita jayakan Indonesia. Unsur atau gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi oleh bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Contohnya, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting, sehingga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu assimilation policy dan Bhinneka Tunggal Ika policy. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas yang kecil yang berbeda menjadi sebuah kebudayaan nasional. Strategi yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika policy, yaitu dengan cara menciptakan kesetiaan nasional tanpa harus menghapus kebudayaan lokalnya. Nah, yang terakhir adalah unsur atau gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan suatu negara merupakan unsur utama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan dan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan dan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara. Hal itu sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya dalam melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh sebuah negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa dan kepentingan nasional serta konteks di zamannya. Nah, alat-alat pertahanan dan keamanan negara meliputi TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Kopassus, Kopaska, Paskas, dan lainnya. Serta alat keamanan negara meliputi Kepolisian Republik Indonesia. Berikut adalah cuplikan dari Komando Pasukan Katak atau disingkat Kopaska. Nah, Kopaska ini merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wigha Tansirna, yang berarti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno. Pasukan ini dibentuk untuk membantu Soekarno dalam mengatasi masalah Irian Jaya. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1954. Bapak dari Kopaska adalah Kapten Pelaut Iskak dari Sekolah Pasukan Katak Angkatan Laut di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan, dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, dan pengintaian. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, tim-tim detasemen Pasca akan ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang solid, terdiri dari banyak suku dan bangsa, pulau, serta memiliki lautan yang sangat luas. Nah, jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan negara tercinta ini dari gangguan atau ancaman dari negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional merupakan cara yang paling ampuh karena mencakup banyak landasan, seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Dengan demikian, ketahanan nasional kita dapat selalu terjaga. Sekian video kami tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Terima kasih telah menonton.